Ingat satu hal ini baik-baik. Orang bergaji 4 juta rupiah yang punya sistem, yang tahu kemana uangnya pergi, yang punya rencana meski sederhana, bisa hidup jauh lebih tenang dibandingkan orang bergaji 10 juta, tapi hidup tanpa arah, tanpa kontrol, dan tanpa perhitungan. Ketika uang dikelola dengan sadar, tekanan berkurang. Ketika hidup punya struktur, kecemasan menurun. Dan ketika kamu berhenti membandingkan diri dengan orang lain, fokusmu kembali ke hal yang paling penting, membangun hidupmu sendiri, setahap demi setahap dengan ritme yang bisa kamu jalani. Di bagian selanjutnya, kita akan mulai masuk ke hal yang lebih praktis. Bukan teori, bukan idealisme, tapi cara nyata membagi dan mengelola gaji 4 juta rupiah agar hidupmu terasa lebih terkendali. Tapi ingat, semua strategi teknis hanya akan bekerja jika mindset ini sudah kamu pegang. Karena tanpa pola pikir yang tepat, metode terbaik pun akan runtuh di tengah jalan. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling ditunggu sekaligus paling sering dihindari. Bagaimana sebenarnya cara membagi gaji 4 juta rupiah supaya hidup tidak terus-terusan terasa sesak? Saya perlu sampaikan dari awal, ini bukan pembagian sempurna, bukan rumus sakti yang cocok untuk semua orang, dan bukan gaya hidup ideal ala buku keuangan. Ini pembagian yang masuk akal untuk hidup nyata, untuk orang biasa yang harus bertahan di dunia nyata dengan segala keterbatasannya. Langkah pertama, kita bicara soal kebutuhan wajib. Ini adalah pengeluaran yang tidak bisa kamu hindari, mau tidak mau harus dibayar. Biaya tempat tinggal, entah itu kos atau kontrakan, makan harian, transportasi untuk bekerja, pulsa atau internet, dan kebutuhan dasar lain yang benar-benar menunjang hidup dan pekerjaanmu. Di fase gaji 4 juta, kebutuhan wajib harus menjadi prioritas utama. Tapi dengan satu catatan penting, harus realistis dan terkendali. Bukan asal nyaman, bukan asal ikut-ikutan, tapi sesuai kemampuan. Disinilah banyak orang terjebak karena merasa tidak enak menurunkan standar, padahal menyesuaikan diri bukan berarti menyerah, tapi strategi bertahan. Setelah kebutuhan wajib, kita masuk ke bagian yang sering dianggap tidak mungkin, yaitu tabungan dan dana darurat. Banyak orang berkata gaji segini mana bisa nabung, tapi yang perlu diubah bukan jumlahnya, tapi kebiasaannya. Tabungan di fase ini bukan tentang besar kecil, tapi tentang konsistensi dan komitmen pada diri sendiri. Dana darurat bukan untuk gaya hidup, tapi untuk melindungi kamu dari kepanikan ketika ada kejadian tak terduga. Meski hanya sedikit, menyisihkan uang di awal bulan untuk pos ini adalah bentuk tanggung jawab pada masa depanmu sendiri. Bagian ketiga adalah gaya hidup, dan ini yang sering paling sensitif. Gaya hidup bukan berarti foya-foya, tapi ruang untuk menikmati hidup agar kamu tidak merasa sedang dihukum. Nongkrong sesekali, jajan kecil, hiburan sederhana, semua itu sah, selama porsinya jelas dan tidak merusak pos lain. Hidup tanpa jeda hiburan justru berbahaya, karena bisa membuatmu lelah dan akhirnya melampiaskan secara impulsif. Gaya hidup yang sehat bukan yang mahal, tapi yang terkontrol dan disadari.